Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang notasi sigma. Oke, kita akan pelajari tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma itu sendiri adalah suatu penjumlahan beruntun yang dituliskan secara lebih singkat menggunakan notasi sigma. Artinya, ketika ada penjumlahan beruntun, untuk menuliskan dia menjadi lebih singkat, kita akan menggunakan notasi sigma yang ditandai dengan tanda sigma. Nah, ini bacanya sigma. Langkah-langkah yang untuk menyatakan penjumlahan beruntun menjadi notasi sigma adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mencari dulu batas atas dan batas bawahnya. Kemudian kita juga harus menentukan rumus suku umum dari suatu penjumlahan. Oke, nggak usah bingung-bingung dulu, kita langsung lanjutkan dulu. Kita lanjutkan untuk rumus yang notasi umum dari sigma yang biasanya digunakan. Oke, secara umum dapat dituliskan misalnya ada U1 ditambah dengan U2 ditambah U3 ditambah dengan titik-titik ditambah dengan UN. Artinya ini adalah suatu penjumlahan beruntun, dapat ditulis dan menjadi lebih singkat menggunakan notasi sigma seperti ini. Oke, paham ya? Ini kita bacanya sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk UI. Nah, ini nanti bisa berubah U-nya sampai U berapa. Oke, dengan batas bawah adalah 1. Oke, ini I sama dengan 1, ini adalah batas bawahnya. Dan batas atas adalah N. Ini adalah batas atasnya. Kemudian pada deret aritmatika, jumlah N suku pertama dapat ditulis dengan notasi sigma sebagai berikut. Ingat ya, ketika deret aritmatika berarti penjumlahannya dengan beda yang konstan tetap, yaitu bisa berupa penjumlahan suatu bilangan yang sama. Misalnya antara suku pertama dan suku kedua sama-sama dijumlahkan 2, maka untuk suku ketiga dan seterusnya juga ditambah dengan 2. Sedangkan di deret geometri nanti dia bisa berupa perkalian atau pembagian dari suatu bilangan yang sama juga. Misalnya untuk suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga sama-sama dibagi atau sama-sama dikali dengan 3. Nah, untuk deret aritmatika sendiri, ketika ada jumlah N suku pertama Sn sama dengan urutan penjumlahan sebagai berikut, dinotasikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, buka kurung, A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Nah, A di sini adalah suku pertama. Jadi misalnya dimulai dengan 2 ditambah 3 tambah 4 dan seterusnya, maka A di sini adalah 2. Oke, paham ya? Kemudian N dikurang 1, N-nya tetap. Nanti ketika ada soal N-nya tetap dikurang dengan 1 dikali dengan B. Nah, B itu sendiri adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Itu adalah untuk nilai B. Nah, nilai B ini pada deret aritmatika. Oke, kita lanjut ya. Jumlah N suku pertama pada deret geometri dapat ditulis dengan notasi sigma. Sn sama dengan A ditambah A kali dengan R, A dikali dengan R kuadrat sampai dengan A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Nah, jumlah N suku pertama pada deret geometri ini dapat disingkat atau ditulis dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, A dikali dengan R pangkat I dikurang dengan 1. Nah, di sini ada R kan? Nah, sedangkan di sini pada deret aritmatika ada B. Jika ada R itu cara mencarinya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama. Oke, paham ya? Nah, kalau tadi di deret aritmatika untuk mencari nilai B ini, maka kita harus menggunakan cara yaitu suku kedua dikurang dengan suku pertama. Sedangkan pada deret geometri, caranya adalah suku kedua dibagi dengan suku pertama untuk mencari R. R itu adalah rasio. Nah, rasio ini sama seperti beda pada deret aritmatika. Oke, kita lihat selanjutnya adalah sifat-sifat notasi sigma. Oke, selanjutnya kita masuk pada sub yang kedua pada notasi sigma, yaitu sifat-sifat notasi sigma. Nah, sifat-sifat notasi sigma ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, di mana bentuk ini sama dengan sifat asosiatif,
distributif pada variabel-variabel yang telah teman-teman pelajari sebelumnya. Oke, sekarang coba diperhatikan. Misalkan yang B, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, K dikali dengan UI. Nah, sama dengan, notasi sigma yang seperti ini dapat ditulis atau sama dengan K, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, UI. Oke, kemudian pada yang nomor C dan seterusnya, ini sama dengan memisahkan antara suatu sigma dengan sigma yang lainnya. Oke, ketika ada yang seperti yang D ini, kan ini ada kuadratnya nih. Nah, ketika ada bentuk kuadrat seperti ini, maka bentuk sigmanya pasti berbentuk seperti yang sudah dijabarkan di sini. Oke, dan seterusnya sampai dengan akhir ini. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama di sini adalah tuliskan dalam bentuk penjumlahan biasa sigma-sigma berikut. Nah, ingat di sini soalnya adalah kita menentukannya dalam bentuk penjumlahan biasa. Tidak disuruh jumlahkan, hanya menuliskan dalam bentuk penjumlahan biasa. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini tuh gampang sekali ya teman-teman. Caranya adalah di sini kan ada sigma I sama dengan 1 sampai dengan 8, 3 dikali I. Artinya, ataupun 3I. Artinya, setiap I ini kita ganti dengan bilangan atau angka dari 1 sampai dengan 8. Oke, di sini langsung kita tulis soalnya dulu, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan 8 untuk 3I. Oke, berarti di sini sama dengan 3 ini tulis kembali I. I-nya kita mulai dari 1. Kita ganti dia mulai dari 1. Oke, ditambah dengan 3 dikali dengan, oke, ini kan 1 nih, 1 sampai dengan 8. Setelah 1 berapa? 2 ya. 3 kali 2 ditambah dengan 3 tulis lagi. Setelah 2 adalah 3, kemudian ditambah 3 dikali dengan, setelah 3 adalah 4, oke, ditambah lagi 3 tulis lagi, I-nya diganti dengan 5, ditambah 3, kemudian setelah I-nya diganti dengan 5, diganti dengan 6, ditambah 3 lagi ditulis, diganti dengan 7 I-nya, kemudian ditambah 3 dikali dengan 8. Oke, paham ya sampai di sini ya? Artinya semuanya kita ganti dengan bilangan atau angka dari 1 sampai dengan 8. Kemudian tinggal kita selesaikan, sama dengan 3 kali 1 3 ditambah 3 kali 2 6 ditambah dengan 3 kali 3 9 ditambah 3 kali 4 12 ditambah 3 kali 5 15 tambah 3 kali 6 18 ditambah 3 kali 7 21 ditambah 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan biasa yang diperoleh dari sigma tersebut. Oke, udah selesai aja sampai di sini teman-teman. Untuk soal yang B ini teman-teman coba perhatikan di sini bahwa di sini ada persamaan 3I ditambah dengan 2. Kalau teman-teman nemu soal seperti ini jangan panik ya teman-teman, langsung aja teman-teman perhatikan cara seperti cara di soal yang pertama. Oke, berarti kan di sini intinya adalah mengganti setiap I dari bilangan 1 sampai dengan 5. Oke, langsung diganti aja teman-teman. Berarti di sini sama dengan 3. Kemudian I-nya diganti dengan yang pertama di sini 1, maka di sini diganti 1. Ditambah dengan 2 ini turunkan. Oke, teman-teman. Misalkan di sini I-nya sama dengan 5, maka di sini yang di permulaannya kita harus menggantinya dengan 5. Oke, karena di sini karena I-nya sama dengan 1 atau awalnya dia sama dengan 1, batas bawahnya sama dengan 1. Maka di sini kita ganti dengan 1. Kalau di sini batas bawahnya yang pertama dimulai dari 5,
2 dan seterusnya, maka di sini diganti dengan 2. Oke, kita lanjut ya. Ditambah, buka kurung lagi, 3 ini turunkan. Karena i-nya tadi udah diganti 1, sekarang kita ganti dengan 2. Ditambah dengan 2, kemudian ditambah, 3-nya kita turunkan, dikali dengan, tadi kan udah 2 nih, sekarang 3, ditambah dengan 2, tutup kurung. Oke, kemudian udah nih sampai dengan 3, i-nya diganti, buka kurung lagi, 3, setelah diganti dengan 3, diganti dengan 4, ditambah dengan 2, ditambah, turunkan 3-nya, ini ya, 3 ini. Kemudian i-nya karena udah diganti dengan 4, sekarang kita ganti dengan 5, tutup kurung tambah 2. Oke, ini udah cukup ya teman-teman, nggak perlu dikali dengan 3 kali 6. Kenapa? Karena di sini batas paling atasnya adalah 5. Oke, paham ya? Sekarang tinggal kita selesaikan. Sama dengan, di sini 3 kali 1, 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, ditambah. Kemudian di sini ada 8 ditambah dengan 11 ditambah dengan 14 ditambah dengan 17. Nah, ini adalah penjumlahan biasa yang dihasilkan oleh sigma tersebut. Nah, di sini kalau nggak pakai tanda kurung semua juga boleh teman-teman ya. Berarti kalau satu nggak ada tanda kurung, maka yang lain juga tidak perlu tanda kurung. Oke, paham ya teman-teman? Oke, soal selanjutnya adalah nyatakan deret aritmatika dalam bentuk notasi sigma. Nah, ingat ya teman-teman, tadi kita sudah membahas bahwa deret aritmatika untuk dinyatakan dalam bentuk notasi sigma dapat kita menggunakan bentuknya, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian buka kurung, A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Oke. Sekarang perhatikan di sini kita butuh nilai A. Nilai A itu sama dengan suku pertama. Di sini suku pertamanya atau U1-nya adalah 1. Oke. Kemudian kita butuh nilai B. B-nya sama dengan suku kedua dikurang dengan suku pertama. Berarti di sini adalah 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Oke, teman-teman. Sekarang perhatikan di sini yang belum diketahui adalah nilai N yang di sini kan. Nah, nilai N di sini sudah diubah teman-teman karena kita akan menentukan notasi sigma dari penjumlahan berikut. Nah, sedangkan untuk N yang di atas di sini atau batas atasnya, batas atas di sini dapat kita peroleh dengan cara menghitung berapa banyak suku ke N-nya. Misalnya, kita hitung sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N di sini dapat diganti dengan 7. Berarti di sini I-nya dimulai dari 1 sampai dengan 7. Sigma I sama dengan 1, N-nya tadi 7. Oke. Kemudian buka kurung, A-nya berapa? A-nya 1 ditambah dengan N tetap dikurang dengan 1 dikali dengan B. B-nya 3. Oke, paham ya? Di sini sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7. Kemudian 1 turunkan ditambah. Nah, kalau ada seperti ini, caranya dikalikan yang di dalam kurungnya di sini dulu. Misalnya di sini bisa dijumlahkan, maka dijumlahkan. Kalau tidak bisa, baru dikalikan. N kali 3 sama dengan 3N. Kita kasih kurung biar tidak salah nanti. 3 kali negatif 1 sama dengan negatif 3. Oke. Tutup kurung. Tutup kurung untuk semuanya ini. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Maka kita peroleh di sini sigma I sama dengan 1 sampai dengan 7. 3N ini kan 3N dikurang 3 kan nggak bisa ya. Maka 3N-nya tetap kita tulis dulu. Kemudian 1 ditambah negatif 3. Berarti 1 dikurang 3 sama dengan negatif 2.
Maka bentuk notasi sigmanya adalah 3N dikurang dengan 2. Sekarang teman-teman coba perhatikan beda soal yang ini sama soal yang tadi. Soal yang tadi kan tidak ada titik-titik putus seperti ini teman-teman kan. Nah, kalau ada titik-titik seperti ini artinya dia itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, di sini teman-teman tidak bisa langsung dihitung, misalnya di sini tadi untuk menentukan N batas atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Karena di sini ada garis putus-putusnya. Artinya di sini masih banyak suku-sukunya yang tidak diketahui. Caranya kita untuk menentukan bentuk notasi sigmanya, caranya sama seperti tadi teman-teman. Bedanya di sini kita akan menentukan batas atasnya. Oke, cara pertama kita tulis dulu rumusnya atau bentuk umum dari deret aritmatikanya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, kemudian dikali dengan A ditambah N kurang 1 kali dengan P. Nah, kalau ada soal tentang deret, nah gini ya rumusnya teman-teman, harus teman-teman ingat. Kita cari yang pertama seperti tadi, nilai A-nya. A-nya di sini suku pertama yaitu 321. Kemudian B-nya adalah suku kedua 315 dikurang dengan suku pertama 321. B sama dengan 315 dikurang 321 sama dengan negatif 6. Sekarang kita udah punya di sini nilai A dan nilai B. Ternyata dari soal ini kita punya nilai UN atau nilai suku terakhir. Oke, di sini adalah nilai suku terakhir yang terletak paling ujung sini teman-teman. Sini kan adanya 3, berarti UN sama dengan 3. Kita lanjut masukkan ini semua ke dalam rumus yang ini. Berarti di sini A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 321 ditambah N-nya yang ingin kita cari, maka kita turunkan dikurang dengan 1 kali dengan B. B-nya adalah negatif 6. Oke, kita tutup kurung. Kemudian di sini kita punya nilai UN-nya. Nilai UN yang kita punya kita letakkan paling belakang di sini teman-teman. Berarti di sini sama dengan UN. UN-nya adalah 3. Oke, selanjutnya ini kita selesaikan. 321 kita turunkan ditambah dengan negatif 6 kali N, negatif 6N, negatif 6 dikali dengan negatif 1, positif 6. Oke, sekarang kita selesaikan. 3 ini turunkan dulu sama dengan, oke, sekarang 321 kita tambah dengan 6. Kan ditambah dengan 6N kan nggak bisa ya, karena ini nggak ada N kan. Berarti 321 ditambah dengan 6 sama dengan 327. Positif dikali dengan negatif sama dengan negatif. 6N-nya kita turunkan. Oke, sekarang kita punya 3 di sini yang bisa kita selesaikan lagi. Maka 3 dikurang 327 ini pindah ruas sama dengan negatif 6 N. 3 dikurang 327 sama dengan negatif 324 sama dengan negatif 64. Nah, di sini kan kita butuh nilai N-nya aja, maka negatif 324 kita bagi dengan negatif 6 sama dengan N. N ini turunkan. Negatif 6 ketika dipindah ruas menjadi pembagian. Kenapa jadi pembagian? Karena di sini kan perkalian 6 kali N. Oke, negatif 6 dikali dengan N. Nah, ketika dipindah ruas, negatif 6-nya tetap karena di sini bentuknya perkalian, kecuali dia penjumlahan atau pengurangan. Maka ketika penjumlahan atau pengurangan, tanda negatif berubah jadi positif. Kita lanjut, negatif 324 dibagi dengan negatif 6 sama dengan positif 54. N-nya tetap, maka
batas atas kita punya adalah 54. Oke, kita lanjut, kita masukkan batas atas 54 ini ke dalam rumus yang ini ya teman-teman. Maka di sini dapat kita tulis lagi sigma I sama dengan 1 sampai dengan N yaitu 54 dikali dengan A ini ya. A-nya adalah 321 ditambah dengan N kurang 1 kali dengan B. B-nya adalah negatif 6. Oke, kita tutup kurung. Kemudian sigma I sama dengan 154 buka kurung 321 ditambah negatif 6 kali N, negatif 6N, negatif 6 kali negatif 1 positif 6, tutup kurung. Oke, sama dengan di sini sigma I sama dengan 154 321 ditambah dengan 6 sama dengan 327. Kita tulis 327. Positif kali negatif, negatif 6N. Ini adalah bentuk notasi sigma dari jumlah N suku pertama dari deret aritmatika.